Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency dan lain-lain ya kawan-kawanku semuanya. Oke ya rekan-rekan, kali ini saya ingin membahas mengenai bisnis ya. Terkhusus hari ini saya ingin membahas mengenai pinjol teman-teman, atau pinjaman online ya, yang mana saat ini sangat marak sekali di kalangan masyarakat kita ya teman-teman, mengenai fenomena pinjol atau pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin mencoba mengulas ya. Mungkin ada beberapa dari rekan-rekanku semuanya yang belum mengetahui apa itu pinjol ya atau pinjaman online dan bagaimana cara kerjanya dan sistemnya ya seperti apa, dan di sini akan saya ulas teman-teman. Ya teman-teman, silahkan disimak konten ini sampai selesai agar teman-teman paham ya dan bisa mendapatkan informasi terkhusus untuk rekan-rekanku semuanya yang sedang membutuhkan dana atau membutuhkan informasi mengenai pinjaman yang bersifat online ini teman-teman, karena di sini sangat mudah sekali ya. Ya, langsung saja ke informasinya. Pinjaman online atau pinjol ini merupakan inovasi kredit yang berbasis daring ya. Sebelum ada pinjol, masyarakat hanya bisa mengajukan pinjaman secara offline ya, dengan mendatangi kantor cabang lembaga penyedia kredit ya, kemudian menemui petugas dan mengisi formulir serta melampirkan dokumen persyaratan ya. Jadi sebelum adanya pinjol atau pinjaman online, di sini masyarakat hanya bisa mengajukan pinjaman secara offline ya, yang mana harus mendatangi kantor cabang ya untuk kita bisa melakukan pinjaman ya teman-teman. Dan di sini akan saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai pinjol ya. Di sini sudah sangat jelas sekali, yang mana di sini mengenai pinjaman online ya, jadi bersifat online teman-teman. Dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini ya, di sini kita bisa mengajukan pinjaman secara online teman-teman, hanya dengan menggunakan handphone saja yang sudah bisa ya. Yang mana banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ya, karena persyaratannya yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman yang bersifat offline ya. Yang mana ketika kita mengajukan pinjaman secara offline, kita harus menyantumkan slip gaji dengan minimum penghasilan tertentu. Selain itu, kredit berbasis offline juga biasanya mensyaratkan adanya agunan dengan nilai lebih dari nominal yang Anda pinjam ya. Hal ini tentu menyulitkan Anda jika tidak mempunyai jaminan yang cukup tetapi memerlukan bantuan finansial. Jadi sangat berat ya teman-teman untuk mengembalikan daripada pinjaman yang kita pinjam ya. Jadi ada yang namanya agunan teman-teman. Sedangkan pinjaman online ini sendiri ini berkembang mulai dari tahun 2016 ya. Yang mana di sini pinjaman online ini lebih sering digunakan untuk para pemodal-pemodal dalam menjalankan bidang usaha seperti UMKM dan usaha-usaha mikro kecil yang menengah lainnya ya, untuk masyarakat ya teman-teman yang membutuhkan modal ya. Hal tersebut dikarenakan memang pinjaman online ini sangat memudahkan untuk UMKM ya dalam mengembangkan bisnisnya ya, tanpa adanya jaminan dan syarat yang sangat mudah, jadi mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman teman-teman. Adapun di sini ada jenis-jenis pinjaman online ya. Jadi pinjaman online itu ada beberapa atau dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi ada pinjaman online dana tunai, dan ada cicilan tanpa kartu kredit, dan ada dana usaha ya. Dan kita akan bahas untuk pinjaman online yang dana tunai. Kredit yang menawarkan dana tunai ini langsung cair ke rekening bank pribadi masing-masing ya, tanpa adanya jaminan dan dapat digunakan untuk segala kebutuhan. Dan di sini prosesnya sangat cepat sekali dan sangat mudah dan bisa mengajukan melalui online ya. Jadi di sini bisa mengajukan melalui online dengan menggunakan aplikasi ya teman-teman, dengan persetujuan yang membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Yang mana untuk saat ini memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang beredar ya, yang menawarkan pinjaman online teman-teman, yang juga sangat membantu ya
membantu masyarakat yang sedang membutuhkan modal dengan sangat cepat. Tetapi juga teman-teman juga jangan lupa bahwa pinjaman itu harus mengembalikan, dan tentunya juga ada syarat dan ada bunganya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Yang di sini pinjaman online ini keuntungannya adalah dana itu bisa cepat cair, dan kita langsung bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan usaha ya. Yang mana juga nanti untuk pengembalian dan waktu tenornya itu bisa ditentukan teman-teman, tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan yang kedua, di sini ada pinjaman online cicilan ya, tanpa kartu kredit ya. Yang mana pinjaman online ini merupakan pembiayaan atau untuk pembelian barang-barang yang bersifat elektronik seperti handphone dan laptop ya. Teman-teman juga pernah mencoba untuk melakukan pinjaman online cicilan ya untuk membeli handphone, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan situ merupakan pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit ya. Dan di sini sangat membantu untuk masyarakat yang memiliki modal yang relatif lebih kecil ya teman-teman, tapi tentu saja syaratnya dengan harus mencicil ya. Kemudian yang ketiga ada pinjaman online dana usaha, yang mana di sini menawarkan pembiayaan untuk usaha ya. Dan di sini sangat menarik sekali untuk para pengusaha-pengusaha yang sedang kesulitan dalam hal pembiayaan ya, atau membutuhkan modal untuk mengajukan pinjaman ke bank ya. Ya teman-teman, itu tadi gambaran singkat mengenai pinjaman online atau pinjol ya, yang mana juga ada manfaatnya untuk kita kalangan masyarakat yang sedang membutuhkan dana dengan cepat ya, untuk bisa memutar modal tersebut untuk kita gunakan sebagai sumber dana untuk usaha ya. Tapi di sini kita juga harus tahu teman-teman, yang mana di sini pinjaman online ini juga ada yang ilegal ya, karena di sini juga diawasi oleh OJK langsung, Otoritas Jasa Keuangan, yang mana banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online atau pinjol ini yang ilegal teman-teman. Jadi tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin di OJK ya, yang mana ini sangat memberatkan sekali untuk masyarakat ya. Yang mana biasanya untuk pinjaman-pinjaman yang bersifat ilegal ini menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi teman-teman, sehingga membuat masyarakat merasa keberatan ya dalam hal melakukan cicilan teman-teman. Dan jadi karena banyaknya fenomena-fenomena di masyarakat ya, yang mana masyarakat kecil, masyarakat bawah yang terlilit dalam hal pinjaman online ini atau pinjol ini yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi atau layanan pinjol yang bersifat online, yang memberikan dana dengan sangat cepat dan juga dengan bunga yang sangat tinggi untuk cicilannya. Banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang terjebak ya teman-teman, dan banyak sekali masyarakat yang merasa frustrasi dan merasa terbebani dengan adanya pinjol ini yang ilegal teman-teman. Jadi sangat meresahkan masyarakat ya. Jadi walaupun ada manfaatnya, tapi juga ada sisi yang lebih buruk, yaitu seperti pemerasan teman-teman. Maka dari itu OJK hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur dan mengawasi daripada kegiatan simpan pinjam ini ya, atau kegiatan pinjaman yang bersifat online ini ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga harus waspada mengenai pinjaman online yang bersifat ilegal atau legal ya. Kalau pinjaman yang bersifat legal yang mempunyai izin dari pemerintah itu biasanya memiliki bunga yang relatif lebih rendah teman-teman, dan juga bisa memiliki waktu tenor yang lebih panjang ya untuk cicilannya, jadi tidak terlalu memberatkan masyarakat. Oke rekan-rekan, ini sekian dulu ya konten dari saya mengenai apa itu pinjol ya, pinjaman online, dan terbagi menjadi 3 ya, pinjaman online, dan mengapa OJK saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ya. Dan untuk video yang kedua nanti saya akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi pinjol yang diblokir OJK dan yang aplikasi-aplikasi yang memiliki izin OJK ya, serta bagaimana cara kita mengeceknya teman-teman ya. Jika teman-teman suka silahkan klik like, dan jika teman-teman memiliki pendapat yang lain silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa silahkan klik subscribe-nya. Terima kasih.